Halo dan selamat pagi sahabat Hobi Indonesia. Beberapa waktu yang lalu dalam sebuah video pernah kami sampaikan kepada Anda bahwa ada seorang bijak yang pernah mengatakan hanya dibutuhkan satu orang yang peka dan peduli untuk bisa mewujudkan suatu kebaikan. Dan kali ini kami sungguh dipertemukan dengan sosok yang tepat sekali menggambarkan ungkapan tersebut. Seorang ibu rumah tangga yang juga merupakan sosok pengusaha ini selama bertahun-tahun selalu berupaya untuk bisa memberikan yang terbaik dengan apa yang dia punya dan juga dengan apa yang dia bisa. Dan kebaikan seperti apakah itu? Simak terus liputan kami berikut ini.
Dan sahabat UP Indonesia, saat ini kami sedang berada di Kota Banyuwangi bersama dengan narasumber kita, seorang ibu rumah tangga yang rupanya juga seorang pengusaha laundry ya Mbak? Ya, Oke, beliau bernama Mbak Kartini Wulan Lestari, atau yang biasa akrabnya dipanggil dengan Mbak Wulan. Ya. Selamat pagi Mbak Wulan. Pagi kok. Baik, Mbak Wulan, sebelum kita mulai bincang-bincang kita kali ini, tentunya kami ingin tahu apa nama usaha laundry yang Mbak Wulan dirikan dan sejak kapan Mbak Wulan memulainya. Mungkin bisa di-share Mbak, silakan. Nama usaha laundry saya Kita Laundry. Oke. Dengan memakai huruf Q di depannya. QTA Laundry. QTA Laundry, Kita Laundry. Adakah arti khusus? Kenapa tidak kita itu KITA? Kalau arti khusus yang banget nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Cuman lebih unik aja. Oke. Pemakaian Q itu daripada KI orang biasa lihatnya. Oke. Tapi kalau QTA orang awalnya ini bacanya gimana? Gitu. Oke. Lebih ditoleh sama orang kan. Seperti itu ya. Jadi tidak ada arti khusus. Nggak ada arti khusus. Kalau pengharapan khusus adakah? Ya, harapannya kan namanya kan Kita Laundry. Oke. Jadinya laundrynya di kita aja. Jangan kemana-mana. Tuh ada tujuannya ternyata. Jadi seperti itu ya. Oke. Harapannya seperti itu. Kalau melondri jangan kemana-mana, di Kita Laundry di aja. kita Jadi buat Anda warga Banyuwangi khususnya, tentunya jangan melondri kemana-mana. Laundry ke Kita Laundry aja, begitu ya? Betul Oke. sekali. Karena pastinya di Kita Laundry ada banyak sekali kegiatan-kegiatan yang luar biasa, sahabat UP Indonesia. Baik, lalu Mbak Wulan, ada berapa cabang dari Kita Laundry ini? Karena dari info yang kami dapat nih ya, cabangnya lumayan banyak nih. Nggak terlalu banyak kok. Oke, ada berapa? Ada berapa? Sejak berdiri tahun 2012 Baik, sampai sekarang ini baru 3 outlet. baru 3 outlet ya. Baru 3 outlet. Di mana saja itu lokasinya? Yang pertama di Jalan Kolonel Sugiono di Oke. Kertosari. Di Banyuwangi aja semuanya Banyuwangi ya? kota Oke. semuanya. Lalu yang kedua? Terus yang kedua di Jalan Banterang. Oke. Jalan Banterang Kampung Melayu. Oke. Terus yang ketiga di Congking. Di Cungking ya. Baik, baik, baik. Baik, Mbak Wulan. Ini begini. Dari info yang kami dapat, rupanya Mbak Wulan ini tidak saja seorang pengusaha laundry, sahabat UP Indonesia, tapi beliau ini juga mempunyai sebuah kegiatan yang sangat menarik nih, yang cukup luar biasa, yang membuat kami sangat ingin untuk mengetahuinya, Mbak Wulan. Mbak Wulan ini rupanya seringkali, bahkan rutin ya, untuk melondri secara gratis perlengkapan ibadah yang ada di musola-musola di sekitaran Kota Banyuwangi. Betul ya, Mbak? Ya. Mungkin bisa diceritakan tentang hal itu, Mbak Wulan. Silakan. Ya, jadi di Kita Laundry itu ada program, memang program khusus mencuci gratis alat sholat Oke. di musola-musola. Baik. Seperti itu. Sejak kapan itu dilakukan? Sejak awal berdiri. Sejak awal berdiri. 2012. Berarti tahun 2012 sampai sekarang. Sampai sekarang alhamdulillah masih berjalan. Berarti sudah berapa tahun tuh? 10 tahun loh. Iya. Luar biasa. Lalu apa saja yang di laundry? Iya, kalau di musola kan pastinya ada mukena, Baik. sarung, sajadah, tirai pembatas. Baik. Itu tirai pembatas antara jemaah laki-laki dan perempuan. Oke, itu ada ya? Ya, yang biasanya yang berwarna putih, lebar itu, yang lebar itu, yang panjang itu. Itu harusnya lumayan besar tuh biayanya ya, kalau laundry di tempat umum ya. Iya. Dan lumayan. itu digratiskan semua. Gratis, 100% gratis. 100% gratis. Oke. Lalu Mbak, ini kalau boleh tahu ya, inspirasinya dari mana Mbak Wulan dalam melakukan hal itu? Karena saya percaya ya, meskipun hal itu nyata terjadi, ya, ini saya percaya tidak semua orang sampai terpikir untuk melakukan itu.
inspirasinya dari mana, Mbak? Jadi kalau inspirasi itu bukan yang gimana-gimana, hanya pengalaman pribadi aja kok. Baik, seperti apa Pengalaman itu? pribadi. Seperti apa itu? Waktu itu saya keluar kota. Baik, Keluar kota, ketika masuk waktu sholat, karena saya nggak bawa mukena, baik, jadi saya ke tempat sholat umum di musola, oke. musola kecil gitu. Ketika saya pakai mukenanya, Mhm. itu baunya nggak enak, apek Oke, gitu. oke, Jadinya itu sangat mengganggu saya. oke. Gitu kok. Ini loh mau menghadap ke yang kuasa Baik. dengan kondisi yang seperti itu kan, kok kayaknya nggak layak ya gitu loh. Baik. Kok kayaknya nggak layak ya, bersihnya, Oke. baunya saya aja merasa risih gitu Oke. dengan bau seperti itu, mengganggu soalnya, mengganggu Mengganggu, sekali ya. ya. Oke. Selama peribadatan mengganggu sekali. Selama Oke. sholat itu rasanya nggak enak banget. Kalau itu kotor dan bau tentunya jadi tidak kusuk ya? Ya, nggak enak banget pokoknya, nggak enak banget. Akhirnya saya mikirnya gini, kok nggak ada yang aware ya sama yang seperti ini gitu. Baik. Kok nggak ada yang perhatian sama hal-hal sepele kan, kayak gitu, itu kan hal sepele, mencucikan, hanya mencucikan aja Baik, gitu. seperti itu ya. Mm-mm, Dan seperti itu. hal itulah yang membuat Mbak Wulan lalu tercetus, saya lakukan inilah. Mm-mm. Itu kapan kalau boleh tahu? Sudah punya usaha laundry kah itu? Sebelum Bahkan sebelum punya usaha cerita laundry? itu sebelum saya buka usaha laundry gitu. Terus punya keinginan seperti itu, Iya. dan akhirnya dijawab oleh Tuhan Mm-mm. dengan diberi kesempatan untuk usaha laundry. Mm-mm. Waduh, luar biasa sekali. Oke. Jadi itu inspirasinya ya, yang membuat Mbak Wulan melakukan Iya. ini ya. Luar biasa Mbak Wulan, luar biasa. Lalu di mana saja Mbak Wulan? Tempat-tempat yang sudah pernah Mbak Wulan bantu untuk dibersihkan perlengkapan ibadahnya. Di mana saja itu Mbak? Mungkin bisa disebutin. Ya, di musola-musola biasa, musola-musola kecil. Oke, gitu. Di SPBU, di baik. kantor, Oke, kantor swasta, ada Oke. juga pernah instansi, oke. terus di sekolah. Di sekolah-sekolah yang ada musolanya ya. Ya, SD, SMP, SMA? SD dan SMA. Oke, seperti itu ya. Di mana lagi? Ini kedepannya akan ada yang gabung lagi kampus. Kampus ya. Ya, insya Allah mulai minggu depan ada yang Oke. gabung di kampus. Kampus sudah mulai masuk, Mm-mm. musola-musola kampusnya. Mm-mm. Oke. Di mana lagi? Ada cerita apa lagi? Sudah itu sih. Sudah itu? Lalu dari mana mereka mengetahui info kalau di tempat Mbak Wulan di Kita Laundry ini ada layanan gratis untuk perlengkapan ibadah? Itu dari mana infonya? Karena yang kami tahu ternyata Mbak Wulan ini juga memberikan layanan penjemputan ya. Ya. Itu seperti apa itu? Mungkin bisa Kalau diceritakan. penjemputan itu, soalnya kalau kita nunggu orang yang datang untuk mencucikan itu kan jarang kok. Oke. Jarang sekali karena beberapa orang nggak tahu. Oke. Kemudian saya inisiatif untuk menghubungi pihak yang ngurusi. Kalau Oke. musola kan ada takmirnya gitu kan. Kalau di sekolah pun juga ada orang khusus yang menangani itu. Oke. Gitu. Saya menghubungi pihak sekolahnya. Oke. Ada musolanya nggak di situ? Boleh nggak mukenanya saya ambil untuk saya cucikan dan gratis itu. Sampai seperti itu Seperti ya? itu ya. Tidak ada kayak langsung nyelonong datang sendiri? Gimana itu? Ada? Orangnya yang datang? Iya. Ya, awal-awal itu kan awal pertama buka tahun 2012 itu ada customer saya yang memang Oke. biasanya nyuci baju. Oke. Dia datang bawa beberapa mukena Oke. gitu. Kemudian saya tanya, ini punya sampean pribadi, bukan punyanya musolanya kantor saya. Oke. Lah itu langsung saya inisiatif, ya wes ini gratis gitu. Seperti itu Jadi aja? pas orangnya ngambil, saya sudah bilang sama staf saya di outlet bahwa ini digratiskan. Memang ini ada program dari Kita Laundry, memang mukena milik musola umum gratis. Biasa. Dan biasanya Mbak Wulan itu rentang waktunya berapa minggu sekali atau berapa bulan sekali itu Mbak Wulan melakukan hal itu di satu tempat? Kalau frekuensi pencucian itu bermacam-macam kok. Oke. Kalau yang orangnya banyak,
Oke. Kayak sekolah itu biasanya lebih cepat, kadang seminggu sekali. Kalau Oke. kayak kampus ini yang mau gabung itu juga mereka tanya, ini biasanya saya seminggu sekali mencucikan, tapi dulu-dulu kan mereka bayar. Oke. Nggak apa-apa mbak, nggak apa-apa meskipun seminggu sekali, nggak apa-apa, sampean antar aja langsung ke tempat saya. Kalau yang ininya sedikit, biasanya nggak terlalu rapet jaraknya, paling 2 minggu atau 1 bulan gitu. Seperti itu ya. Jadi terkait volume juga frekuensi pembersihannya tergantung tempat Ya. yang dituju ya. Tentunya seperti itu ya sahabat Indonesia. Semakin tempat itu besar dan ramai, tentunya semakin sering perlengkapan ibadah itu dicuci. Baik. Lalu ini saya ada satu pertanyaan yang menarik nih. Ya, sangat menarik nih sahabat Indonesia, karena berdasarkan info yang kami dapat, rupanya Mbak Wulan ini juga ada pengalaman pernah melondri secara gratis perlengkapan ibadah umat Kristen nih. Mungkin bisa diceritakan tentang hal itu Mbak Wulan. Betul kan? Iya sih. Oke. Apa ya, hanya jubahnya pastor atau pendeta itu saya juga kurang paham. Baik, Jubah dan ada selempangnya gitu. baik. Nah, Itu ceritanya bagaimana? Itu Mbak Wulan menawarkan diri kah? Atau mungkin ceritanya ada seseorang yang melondrikan jubah itu? ya seperti awal mukena itu, Oke. ada customer yang membawa, customer memang langganan di saya. Oke. Terus dia bawa jubahnya itu. Sekali waktu bawa jubah itu? Pernah Oke. sekali dia bawa jubah. Waktu itu katanya setelah ada kegiatan khusus gitu katanya. Oke. Entah itu Natal atau apa saya lupa. Oke. Saya tanya, ini apa, toga atau apa? Gitu. Oke. Oke. Karena ketidaktahuan beliau Ya, ya. Oke. karena Oke. saya nggak paham kan Baik, ya. baik, baik. Tak pikir ya itu semacam toga gitu aja. Mm-mm. Terus yang bersangkutan ngomong ini bajunya pastor, gitu. Pastor atau pendeta saya lupa. Baik. Terus ya itu, oh ya wes, karena ini musola saya sudah gratiskan, kenapa yang ini nggak saya gratiskan juga gitu. Akhirnya Begitu aja? Iya, gitu aja. Akhirnya Sampai kaget dong orangnya. gratis. Iya. Pas waktu ngambil, mas nggak usah dibayar, ini Oke. memang gratis gitu. Seperti itu ya. Iya. Nah, lalu yang ingin saya tanyakan nih, kenapa Mbak Wulan melakukan itu? Mohon maaf ya, kalau pertanyaan saya mungkin sedikit. Sensi. Kenapa alasan Mbak Wulan melakukan itu? Nggak ada alasan khusus sih kok. Oke, Yang penting itu untuk peribadatan umum. baik. Musola umum atau baju pastor itu kan untuk ibadah, bukan berarti saya ini muslim kemudian saya hanya khusus untuk yang muslim aja, enggak. Semua tempat ibadah ya nggak apa-apa Gitu ya. gitu. Jadi tidak nutup Simple. kemungkinan ya, misalkan ada umat lain yang melondrikan, asal itu untuk tempat umum. Ya, asal itu tempat umum untuk umat, untuk umum pokoknya. Dengan senang hati Mbak Wulan ini Oke. akan menggratiskannya. Iya. Luar biasa Mbak Wulan. Ingat ya sahabat Indonesia, asal untuk ibadah umum loh ya. Kalau milik pribadi saya bisa membayangkan nantinya akan banyak sekali. Iya. Tapi Mbak Wulan apapun itu tentunya yang Mbak Wulan lakukan adalah sesuatu yang luar biasa. Pastinya kebaikan itu harus menembus sekat-sekat perbedaan Iya. itu semua Mbak Wulan. Dan Mbak Wulan dengan senang hati, dengan memudahkan ibadah seseorang, itu akan membuat bahagia Mbak Wulan. Luar biasa sekali. Luar biasa. Baik, Mbak Wulan, pertanyaan kami selanjutnya tentunya apa yang Mbak Wulan harapkan dengan melakukan itu semua? Bisa di-share kepada kami semua Mbak, silakan. Harapannya apa ya kok? Nggak muluk-muluk sih harapan saya. Oke, oke. Saya ini cuma pingin bermanfaat aja buat sekitar gitu. Semoga dengan apa yang saya lakukan ini, hal kecil yang saya lakukan ini bisa memberikan manfaat untuk yang menerimanya. Baik, gitu. baik. Karena dari pengalaman saya yang dulu itu, kalau ada orang datang ke tempat umum untuk beribadah, kalau bajunya apa, maksudnya
mukenanya bersih, sarungnya bersih, itu kan ibadahnya mereka juga lebih enak, lebih khusyuk ya, Mbak? lebih khusyuk. Harapannya seperti itu. Luar biasa Mbak Wulan. Gak ada lagi pengharapan? Nggak Itu aja? ada, itu aja Oke. sih, si simple itu. Sebuah pengharapan sederhana Iya. yang sangat luar biasa tentunya sahabat UB Indonesia. Semoga ya Mbak Wulan, dari apa yang Mbak Wulan lakukan ini nantinya bisa menginspirasi siapapun tuh Amin. pengusaha laundry di luar Iya. sana untuk bisa melakukan hal yang sama ya Mbak. Betul. Luar biasa, luar biasa. Baik Mbak Wulan, tentunya sebelum kita akhiri bincang-bincang kita kali ini, kami juga ingin dong Mbak Wulan untuk memberikan pesan kepada pemirsa UB Indonesia yang melihat video kita ini. Silakan, silakan. Pesannya untuk pemirsa UB Indonesia, berbuat baik itu nggak hanya sekedar materi, nggak harus menunggu kita punya berlebih. Kalau orang punya lebih itu memberi jadi hal yang biasa ya, Ko ya. Baik. Sudah sewajarnya seperti itu memang. Baik, baik. Tapi ketika kita punya hanya minim, istilahnya minim apa yang kita punya, tapi kita berbesar hati untuk membagikan orang lain, itu hal yang luar biasa. Itu nggak hanya materi, pemberian itu nggak hanya materi, nggak hanya uang, tenaga pun bisa kita sumbangkan. Baik. Misalnya skill pun bisa kita sumbangkan. Apa yang kita punya, yes, itu yang bisa digunakan untuk lingkungan Membantu orang. sekitar. Baik. Iya. Dengan apa yang kita punya dan juga apa yang kita bisa. Ya, Luar biasa sekali. Baik Mbak Wulan, terima kasih ya Mbak sama-sama. karena sudah meluangkan waktu untuk bisa menerima kami. Ya. Tentunya kami akan selalu mendoakan KTA Laundry ini bisa semakin jaya ya Mbak, Amin. Terima kasih. bisa semakin banyak cabangnya, Terima kasih. Amin, amin. dan apa yang Mbak Wulan lakukan nantinya bisa menjadi inspirasi bagi siapapun yang melihat video kita ini. Sehat dan sukses Amin. selalu Ya, terima buat Mbak kasih, Bu. Wulan sekeluarga. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Dan sahabat UB Indonesia, tentunya jangan Anda kemana-mana terlebih dahulu, karena di akhir video nanti akan ada sebuah pesan yang sangat berharga buat kita semua. Setelah melihat video tadi, tentu kita semua sepakat kalau Mbak Wulan ini sangat jeli dan juga kreatif, bukan? Karena tidak semua orang bisa mengenali dan melihat peluang kebaikan seperti yang beliau lakukan. Kebaikan itu tidaklah selalu harus berupa materi, sahabat UB Indonesia, melainkan lebih pada apakah kita peduli dan menaruh hati di dalamnya. Jadi mari bersama-sama kita cari peluang kebaikan di lingkungan kita masing-masing. Tambahkan niat dan bubuhi dengan kepedulian dalam menebarkan kebaikan. Sekian jumpa kita kali ini. Salam kebaikan dan salam UB Indonesia.